Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Agnes Imelda Aurelia Evelyn dari kelas 11-6. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang berpikir secara kritis melalui objek yang ada di alam semesta, yaitu aurora. Aurora adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di atmosfer bumi. Aurora terjadi di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa, terutama di daerah kutub, dan dikenal sebagai aurora borealis di belahan bumi utara dan aurora australis di belahan bumi selatan. Fenomena ini terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari yang dikenal sebagai angin matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi. Ketika partikel-partikel ini memasuki atmosfer bumi, mereka berinteraksi dengan gas-gas seperti oksigen dan nitrogen pada ketinggian yang berbeda. Aurora dihasilkan melalui pelepasan energi dalam bentuk cahaya yang tampak berwarna-warni seperti hijau, merah, ungu, dan biru. Warna hijau biasanya dihasilkan oleh oksigen pada ketinggian sekitar 100 km, sementara warna merah dihasilkan oleh oksigen pada ketinggian yang lebih tinggi. Nitrogen menghasilkan cahaya ungu ataupun biru pada ketinggian yang berbeda. Aurora seringkali terlihat dalam bentuk pita atau lengkungan cahaya yang bergerak dan berkilau di langit malam, menciptakan pemandangan yang sangat memukau. Fenomena alam seperti aurora dipandang sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun aurora tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran atau hadis, fenomena ini dapat dianggap sebagai bagian dari ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda Allah dalam alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menyebutkan dalam Al-Quran tentang tanda-tanda di langit dan bumi yang menunjukkan keberadaan dan kekuasaannya. Misalnya dalam surat Al-Imran ayat 190-191. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Keindahan aurora mencerminkan sifat Allah yang maha indah atau Al-Jamil, dan mengapresiasi keindahan alam adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para ilmuwan juga mengatakan bahwa tanpa aurora manusia bisa terbakar oleh partikel bermuatan dari matahari, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sistem perlindungan yang kompleks untuk menjaga makhluknya. Ini mengingatkan kita akan kasih sayang Allah yang selalu melindungi dan menjaga ciptaannya. Keunikan dan keindahan aurora dapat dilihat sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengingatkan kita akan keajaiban ciptaannya. Dan memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta terjadi atas kehendaknya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 3. Allah berfirman, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan, merenung sesaat lebih besar nilainya daripada amal-amal kebajikan yang dikerjakan oleh 2 jenis makhluk, yaitu manusia dan jin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nilai tinggi kepada orang yang melakukan tafakur dan menyadari hakikat dirinya sebagai makhluk serta Allah sebagai pencipta, daripada mereka yang terus fokus pada ibadah tanpa memahami siapa yang dilayani. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah sebagai bagian dari ibadah dan refleksi spiritual. Namun, pemikiran tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dilarang karena keterbatasan ilmu. Manusia tidak akan pernah mampu menjangkau atau memahami keagungan zatnya yang maha luas. Al-Quran menegaskan bahwa berpikir dan merenungkan kejadian alam beserta fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya merupakan cara untuk mengidentifikasi dan memahami adanya pencipta yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan merenung dan memahami keajaiban ciptaannya, kita diingatkan akan kebesaran Allah dan diberi kesempatan untuk meningkatkan keimanan serta rasa syukur kita kepadanya.